ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas kasih sayangnya, atas rahmatnya kita dipertemukan pada malam hari ini di dalam tempat yang istimewa. Sebaik-baik tempat di permukaan bumi adalah rumah Allah. Dan kita pun dipertemukan dalam rangka mengkaji kalamnya Al-Quranul Karim dan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita seluruhnya, terkhusus bagi kami yang menyampaikan. Dan salawat beserta salam semoga Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk sahabat-sahabat beliau, serta untuk seluruh umat beliau yang mengikuti sunnah dan ajaran beliau sampai hari kiamat. Berikutnya kami ucapkan kepada para pengurus Yayasan An-Najiyah, pengurus Masjid Umar bin Khattab. Begitu pula jazakumullah khairan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada kesempatan kita di malam hari ini. Semoga Allah jadikan kegiatan kita sebagai kegiatan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Judul atau tema yang akan kita bahas pada malam hari ini kita tulis singkat di flyernya, yaitu berat tapi taat. Berat tapi taat. Sebuah kondisi yang digambarkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kondisi yang berat yang insyaallah akan kita bacakan kondisi tersebut. Namun lagi-lagi tentunya Islam punya solusi tentang kondisi apapun yang menyadarkan bahwa kehidupan kita yang sebenarnya orang-orang yang beriman adalah di akhirat nanti. Dunia adalah darul bala, tempat kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya kita diuji dengan keadaan yang berat. Allah uji kita juga bahkan kadang dengan keadaan yang mudah. Semuanya adalah ujian dari Allah ta'ala. Apakah kita mengikuti jalur yang diajarkan oleh agama kita ketika menghadapi ujian tersebut, atau justru menyimpang jalannya kita? Jazakumullah khairan. Ujian pasti datang, cobaan berat pasti menimpa. Ini adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pertanyaan dan menjadi amal kita, apakah kita menjalani ujian dengan jalur dan cara yang dibenarkan oleh Allah ta'ala, atau kita justru menyimpang dari jalannya? Ikhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Datang dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, inna kunna bisyarrin."
Wahai Rasulullah, kata beliau, dahulu kami berada dalam masa keburukan, yaitu masa jahiliyah. Faja'a Allahu bi khairin fanahnu fihi. Lalu setelah masa jahiliyah tersebut, Allah berikan kepada kami kebaikan dan kami sedang berada di dalamnya, yaitu Islam. Fahal min wara'i hadzal khairi syarr. Wahai Rasulullah, apakah setelah masa-masa kebaikan ini akan muncul keburukan? Akan datang keburukan? Qala na'am. Nabi menjawab, iya, akan muncul keburukan setelah kebaikan. Qultu, hal wara'a dzalika syarri khair? Lalu apakah setelah masa keburukan itu akan muncul lagi kebaikan? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, iya. Qultu, lalu Hudzaifah bin al-Yaman kembali bertanya, fahal wara'a dzalikal khairi syarrun? Apakah muncul lagi setelah kebaikan itu keburukan berikutnya? Qala na'am. Nabi menjawabnya, iya, akan muncul. Qultu, kaifa? Hudzaifah bertanya, bagaimana kondisi itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaan tersebut? Qala yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Akan datang di tengah-tengah kalian nanti, kata Nabi, setelah sepeninggalku muncul pemimpin-pemimpin yang tidak menjadikan pedoman, undang-undang, menjadikan petunjuk bukan dari petunjukku, kata Nabi. Pemimpin yang mengamalkan kebiasaan sunnah tapi bukan sunnahku, kata Nabi SAW. Pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Pemimpin yang tidak mengamalkan Al-Quran dan sunnah. Lebih beratnya lagi, وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسِ. Bahkan para pemimpin tersebut memiliki ajudan-ajudan, para rijal, pengawal-pengawal, pembantu-pembantu, yang mana hati mereka ibarat hati setan dalam tubuh manusia. Saking bengisnya hati setan dalam bentuk manusia. Waliyadzubillah. Ini kondisi yang diceritakan oleh Nabi SAW, jemaah. Ini sebuah kenyataan yang mungkin dirasakan oleh orang-orang hari ini. Bahkan jauh sebelum kita. Dalam kepemimpinan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi di tahun ke-94 Hijriah dan berikutnya, di masa khilafah Bani Umayyah, seorang gubernur di kota Basrah yang saat ini dikenal dengan Irak, yang telah membunuh, dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah, telah dibunuh oleh orang ini sejumlah 120.000 manusia dari kalangan kaum muslimin. 120.000 manusia dari kalangan kaum muslimin. Bahkan disebutkan para ulama, Imam Az-Zahabi dan seterusnya, ini sekejam-kejamnya pemimpin ketika itu. Yang terbunuh bukan hanya orang awam, orang biasa, tapi sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Zubair, muridnya Ibnu Abbas juga Sa'id bin Jubair,
dan para ulama dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in mereka tewas di tangan orang ini. Wal'iyadu billah. Keadaan semacam ini telah berlalu. Dan Nabi SAW tidak menentukan kapan zamannya akan terjadi, kata Nabi SAW. Berarti menunjukkan sesuatu ujian yang terus terjadi. Ketika itu Nabi SAW ditanya kembali oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Qultu, kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalik? Apa yang harus aku kerjakan? Apa yang harus aku lakukan, wahai Rasulullah, apabila aku ditakdirkan oleh Allah mendapati zaman tersebut, mendapati kondisi tersebut? Qala, Nabi SAW menjawab, tasma'u wa tuti'u lil amir. Dengar dan taat kepada pemimpinmu. Dengar dan taat kepada pemimpinmu. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Kalaupun punggungmu dicambuk, dipukul, atau hartamu dirampas, tetap dengar dan taat kepada pemimpin, kata Nabi SAW. Jamaah yang mulia, ini kondisi berat, bukan kondisi yang ringan. Tapi Nabi SAW mengatakan dengar dan taat. Mungkin bagi kita, sebagian belum merasakan bagaimana harta kita dirampas, punggung kita dipukul. Tapi para sahabat, sepeninggalnya para masa khulafa'ur rasyidun, mereka merasakan itu. Mungkin di zaman hari ini kita dipungutin pajak dan sebagainya, jemaah. Diambil harta kita ketika ingin mendapatkan keadilan dan sebagainya. Kondisi ini bukanlah kondisi yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tetapi ini sebuah kenyataan yang Allah hadirkan dalam fase-fase kehidupan kita orang-orang yang beriman sebagai ujian. Sebagai ujian, apakah kita menghadapi ujian ini dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, atau justru kita melawan hadis Nabi SAW? Di sini posisinya, jemaah. Di sini kondisinya. Dan inilah di antara perkara akidah dan perkara manhaj, metode beragama yang diwariskan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Para sahabat Nabi yang mulia, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dalam kondisi yang tadi kita ceritakan. Tidak ada satu pun di antara mereka yang memberontak kepada Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Walaupun semuanya sepakat tentang kekejamannya, tidak ada yang mengingkari kekejaman itu. Mereka bukanlah para penjilat yang mengatakan Hajjaj benar, tidak. Mereka mengakui kondisi yang buruk ini. Tapi mereka tetap menjalankan hadis Nabi SAW, fasma' wa ati'. Dengar dan taat. Jamaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Merenung kembali kita kepada hadis Nabi SAW yang lainnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang kepemimpinan kalian. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Pemimpin tertinggi dalam sebuah kedaulatan, dalam sebuah negara, dia pun bertanggung jawab atas siapa yang akan dia pimpin nantinya. Semua kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala akan siapa yang di bawah kepemimpinan kita. Kita sebagai laki-laki,
Ada keluarga di rumah sebagai rakyat kita, sebagai kepala sekolah, sebagai apapun jabatan kita, mesti ada orang-orang di bawah kepemimpinan kita. Bahkan sebagai wanita yang berada di rumahnya sebagai ibu rumah tangga, anak-anak mereka adalah di bawah kepemimpinan mereka. Seluruh kita adalah pemimpin, kata Nabi SAW. Dan kita masing-masing punya hisab. Sehingga wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kita akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan kita. Maka jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berada pada dua posisi. Kita merasakan posisi sebagai pemimpin dan kita pun mesti merasakan posisi sebagai rakyat. Seorang yang siap memimpin mestinya dia siap dipimpin. Sehingga dalam ujian keduanya, kita mesti menjalani keadaan yang tepat. Sebagai pemimpin yang adil adalah orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di antara orang 7 golongan sab'atun la yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yuzilluhumullahu fi dhillihi yang diberikan naungan oleh Allah Ta'ala di padang mahsyar nanti. Ketika itu tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Iya. Itu pahala dan balasan terbaik Allah untuk pemimpin yang adil. Sebagai pemimpin dimanapun kita, mesti kita berlaku adil, tidak zalim terhadap siapapun. Namun tatkala kita mendapati diri kita sebagai rakyat, sebagai orang yang dipimpin, ada pula caranya yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebut taatlah kepada pemimpin secara mutlak, tidak. Tetapi Allah membedakan ketika mengatakan taatlah, ati'ullah, taatlah kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Tapi Allah tidak mengulang kata ati'u lagi, taatlah, tidak. Tetapi langsung wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian. Pertama, minkum di sini karena Allah berbicara kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti kalian di situ adalah orang-orang yang beriman. Ulil amri, pemimpin di antara kalian, yaitu di antara orang yang beriman. Ya. Kemudian Allah tidak mengulangi kata ati'unya, menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemimpin adalah dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul. Disimpulkan bahwa ketaatan kepada Allah adalah ketaatan mutlak. Ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan mutlak. Adapun ketaatan kepada para pemimpin merupakan ketaatan terikat. Ma lam ya'mur bima'asiyatillah. Terikat dengan itu selama mereka tidak menyuruh kepada maksiat, selama mereka tidak menyuruh kepada maksiat. Adapun kalau mereka menyuruh kepada maksiat, Nabi SAW pun menjelaskan juga dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah apabila kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Wa syiraru a'immatikum alladhina takrahunahum wa yakrahunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Maka dalam hadis ini Hudzaifah bertanya, atau para sahabat yang lain bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bis-sayf.
Wahai Rasulullah, bolehkah kami memenggal lehernya pemimpin-pemimpin yang buruk tersebut? Nabi mengatakan, la ma aqamu fikumus salah. Tidak, selama pemimpin tersebut masih orang-orang yang mendirikan salat di antara kalian. Maksudnya orang-orang muslim tidak boleh diperangi. Fa idza wajadtum ma takrahuna, apabila kalian mendapati sesuatu yang kalian benci dari pemimpin kalian tersebut, faqrahu amalahu wa la tanzi'u yadan an ta'ah. Kalau kalian membenci sesuatu amal pemimpin, perintah pemimpin, keputusan pemimpin, maka bencilah perintah itu. Perintah itunya, amalan itu, khusus amalan itu. Tapi tidak boleh kalian melepaskan tangan dari ketaatan terhadapnya. Ini manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pertengahan jamaah. Kesalahan tetap dibenci, diakui itu sebagai kesalahan. Tapi tidak boleh melepaskan ketaatan darinya. Tidak boleh memberontak. Tidak boleh memaki-maki. Tidak boleh memprovokasi orang-orang untuk ayo sama-sama memusuhi para pemimpin. Tidak. Dan inilah yang seringkali orang-orang tidak sabar, jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga terjadilah pemberontakan. Terjadilah permusuhan. Padahal yang dimusuhi pun masih sama-sama orang-orang Islam. Terjadi huru-hara. Terjadi sesuatu yang menyebabkan mudarat yang jauh lebih besar. Ketika umat diprovokasi, masyarakat diajak untuk membenci para pemerintah, para pemimpin. Yang sebenarnya kebanyakan masyarakat kita lupa. Dari mana sebenarnya para pemimpin itu lahir, jemaah? Para pemimpin yang ada hari ini, mereka tidak datang dari planet lain. Mereka adalah bagian masyarakat yang lahir juga dari rumah-rumah masyarakat. Mereka adalah orang-orang kita, jemaah. Seringkali kita berdiskusi dengan orang-orang. Kita tanyakan, kemana anak-anak muda kita hari ini? Anak-anak usia SMP, usia SMA, usia kuliah. Kemana mereka? Adakah mereka memenuhi rumah-rumah Allah, masjid-masjid dan musalla? Tidak. Lalu kita sampaikan. Tahu tidak kita? Bagaimana kondisinya nanti tiba-tiba mereka yang sekarang tidak mendekat ke masjid dan musalla, bahkan tidak salat, tiba-tiba nanti pada usia mereka sudah dewasa, tiba-tiba mereka jadi pemimpin RT, RW, kepala kelurahan, wali nagari. Mereka muncul menjadi camat, bupati, bahkan sampai kepada presiden. Bukankah mereka adalah orang-orang yang lahir dari rumah kita? Apakah mereka adalah yang diutus oleh Allah dari kalangan malaikat untuk memimpin manusia? Tidak. Mereka adalah rakyat yang tadinya rakyat terbina dalam lingkungan mereka yang akhirnya tampil memimpin. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 129. Qala Allah Ta'ala, wa kadzalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaqsibun. Dan demikianlah kami jadikan rakyat yang zalim dipimpin pula oleh pemimpin yang zalim dengan sebab apa yang mereka lakukan. Para ulama dalam kitab-kitab akidah menyebutkan, kama takunu yuwalla alaikum. Berdasarkan ayat ini, bagaimana kondisi kalian, begitulah keadaan pemimpin kalian. Bagaimanapun kondisi kalian, begitulah keadaan para pemimpin kalian, kata mereka. Berdasarkan ayat ini. Dan demikianlah kami jadikan orang-orang zalim memimpin bagi orang-orang yang zalim.
dengan sebab apa yang mereka lakukan. Jamaah yang kami cintai dan kemuliakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menginginkan sebuah perubahan dalam tatanan kemasyarakatan kita, menginginkan pemimpin yang adil, iya, semua kita menginginkan itu. Cuman ada hal-hal yang mesti kita pelajari dan kita amalkan dengan cara babat alas, Pak. Dari bawah, dari dasarnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mewujudkan janjinya kepada kita. Dalam surat An-Nur ayat 55. Janji Allah Subhanahu wa taala. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim. Allah telah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian. Allah jadikan mereka memimpin orang-orang beriman dan beramal saleh. Allah jadikan mereka memimpin di permukaan bumi. Bukan hanya di negara, Pak. Tapi di dunia, di bumi ini. Dijadikan khalifah, pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama istakhlafa alladhina min qablihim. Sebagaimana dulu pernah Allah wujudkan. Mereka memimpin dunia ini. Mereka memegang dunia ini. Cuman di situ di awal Allah Subhanahu wa taala berikan syarat. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat. Janji Allah untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Iman adalah akidah. Adalah akidah. Amal saleh, Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, ma kana lillahi mukhlisan wa lin-nabi sallallahu alaihi wasallam muttabi'an. Amalan yang saleh adalah amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah dan mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiba. Itu amal saleh. Ikhlas dan ittiba. Itu yang disebut dengan amal saleh. Sehingga pada babat alasnya jamaah yang kemuliakan, kalau kita menginginkan bahwa Allah Subhanahu wa taala merealisasikan janjinya, kita dulu tuh yang mesti menjadikan diri kita adalah orang-orang beriman dan beramal soleh. Kemudian keluarga kita, istri dan anak-anak kita, kerabat kita, famili kita, tetangga, sampai kepada ruang lingkup yang lebih besar daripada itu. Tatanan masyarakat yang beriman dan beramal saleh, pastilah Allah lahirkan dari mereka pemimpin yang beriman dan beramal saleh pula. Sehingga ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, mesti kita jujur pada kenyataan hari ini. Mesti kita melihat dekat-dekat bagaimana kondisi masyarakat kita hari ini, jamaah yang kami muliakan. Sudahkah terbasmi kesyirikan di kampung-kampung kita, di kota-kota kita, di negeri kita? Bagaimana tentang kesyirikan? Orang-orang hari ini luar biasa tentang sihir, dukun, menggunakan pelet, santet dan sebagainya, menggunakan jimat, pemikat, penolak bala, ya, belum lagi peribadatan di kuburan-kuburan, di tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat angkar keramat dan seterusnya. Belum lagi tentang pemberian sesajen permintaan tolong kepada para jin dan hal-hal yang lain tentang kesyirikan yang belum selesai masalahnya. Padahal janji Allah adalah untuk orang-orang yang beriman. Tentunya orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, kata Allah. Merekalah yang berhak mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk.
keamanan diantaranya adalah ketika kita dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil, yang amanah. Itu keamanan dalam sebuah negeri. Itu milik siapa? Untuk orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Sedikit kita merenung. Ketika anggaplah hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepada kita seorang pemimpin yang adil. Anggaplah kita mendapatkan seorang presiden, gubernur, dan seterusnya. Sampai level-level terbawahnya masyarakat. Dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil. Tentu pemimpin yang adil dalam pandangan syariat Islam adalah mereka yang menerapkan syariat Islam itu sendiri. Itu pemimpin yang adil. Yang menegakkan Islam. Seandainya muncul, bagaimana kiranya ketika orang yang membunuh mesti dikisos. Orang yang membunuh dengan sengaja dikisos. Pencuri dipotong tangannya. Pezina kalau sudah pernah menikah dirajam. Kalau belum pernah menikah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Orang yang berkelahi mematahkan tangan orang lain sampai memutuskan tangan didera denda 50 ekor onta. Jangankan tangan ataupun kaki, gigi saja copot 1 karena pukulan itu didera 5 ekor onta. Orang yang tidak sholat dibunuh. Sepakat para ulama itu. Dalam Islam, orang yang sengaja tidak sholat hukum mati. Ya, perbedaannya apakah statusnya hukum mati jatuh kafir dia atau masih Islam? Itu perbedaan mazhab saja. Statusnya apakah kafir ataupun masih Islam. Yang penting selama dia sengaja meninggalkan sholat, dalam Islam hukum mati. Perkataan imam mazhab yang 4. Laki-laki yang tidak ke masjid sholat berjamaah, dibakar rumahnya. Pelanggaran-pelanggaran yang lain, pemabuk dicambuk. Belum lagi hukuman-hukuman ta'zir yang lain dalam penegakan syariah. Ta'zir ya bukan tahzir, tapi ta'zir hukuman yang ditentukan dengan kebijakan pemerintah menimbang maslahat dan mudarat. Kalau muncul pemimpin seperti itu hari ini, Pak, apakah kira-kira masyarakat kita siap? Itu pertanyaannya. Apakah kira-kira masyarakat kita siap? Ada orang tak sholat dibunuh, Pak. Siap tidak kira-kira masyarakat kita hari ini? Tidak mungkin siap, Pak. Ya. Bahkan sebagian orang masih tercengang-cengang melihat ini. Jangankan tentang orang yang tidak sholat dibunuh. Hukum qisas saja jelas-jelas pembunuh setelah dia memperkosa di Pariaman dihukum mati, masih banyak orang yang menaruh rasa kasihan. Subhanallah. Kasihan kalau dia dihukum mati. Apakah ketika dia membunuh itu tidak kasihan juga? Subhanallah. Qisas saja ditegakkan. Itu pun sudah berbelit-belit. Ditahukanlah vonis hukuman mati. Masyarakat menolak. Subhanallah. Apalagi kalau seluruh syariat Islam ini diamalkan. Tidak ada riba. Tidak dibolehkan bank keliling kampung. Tak boleh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga melihat kenyataan yang ada, melihat kondisi para pemimpin yang sekarang memang nyatanya tidak berbeda dengan kondisi masyarakat. Tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Mereka bahkan muncul dalam pilihan masyarakat. Sehingga hal yang bisa kita lakukan hari ini jamaah yang kami cintai dan muliakan karena Allah Ta'ala adalah berusaha memperbaiki kondisi masyarakat. Berusaha memperbaiki kondisi masyarakat. Masyarakat itu dimulai dengan diri kita sendiri jamaah.
kita beristighfar kepada Allah Ta'ala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena sejatinya, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, buruknya kepemimpinan itu adalah bagian dari musibah Allah, bagian dari bencana. Sehingga yang namanya musibah, la ya'ti bala'un illa bima'siyah. Musibah, bencana itu tidak datang melainkan karena maksiat yang dilakukan. Wala yurfa'ul bala'u illa bitaubah. Dan bencana itu tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat, bertobat kita kepada Allah. Kemudian berikutnya, kita sama-sama belajar agama. Kita ajarkan pula, diajak pula anggota keluarga kita mendalami, mempelajari agama kita yang mulia ini, jemaah. Kita ramaikan kajian-kajian tentang iman, tentang akidah, tentang manhaj, metode para ulama salaf di dalam menerima Islam ini. Karena Allah pernah memberikan kejayaan kepada mereka. Benarlah kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, lan yusliha akhir hadhihi al-ummah illa bima aslaha awwalaha. Tidak ada yang bisa memperbaiki kondisi umat belakangan ini kecuali dengan apa yang bisa memperbaiki umat di masa awalnya dulu. Bagaimana kejayaan Islam di masa Khulafaur Rasyidin, bahkan sebelumnya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai kekuatan yang besar. Maka begitu pula lah yang bisa memperbaiki umat di belakangan ini. Akidah mereka mesti akidah yang kita jalani, yang kita ambil untuk memperbaiki kondisi kita. Sebagaimana iman mereka dahulu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepemimpinan untuk mereka menguasai dunia di zamannya. Kemudian ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah taala, di dalam memperbaiki tatanan masyarakat kita, mari kita terus berdakwah dengan lisan, dengan tulisan, dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam, menghadirkan anak-anak kita di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan akidah dan manhaj yang benar. Itu juga kita marakkan pengajian-pengajian akidah dan manhaj di tengah-tengah masyarakat. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang bisa kita lakukan untuk diri kita dan orang-orang yang berada di dalam tanggung jawab kita hari ini, jamaah kemuliaan. Kemudian yang bisa kita lakukan terhadap para pemimpin, yang bisa kita lakukan hari ini terhadap para pemimpin, pertama yaitu mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, seorang ulama tabi'in atau tabi'un tabi'in, beliau mengatakan, "Lau anna li da'watan mustajabah ma ja'altuha illa lidhi sultan." Apabila aku memiliki doa yang mustajab, kata beliau, aku tidak akan memberikan ke siapa-siapa kecuali kepada para pemimpin. Jamaah kami muliakan, perlu kita sadari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kita yakin itu. Allah yang menciptakan para manusia ini dari tidak ada menjadi ada. Kita yakini itu. Dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hanya sekedar untuk memperbaiki hati para pemimpin. Jauh lebih mudah bagi Allah. Kita yakini itu. Mudah bagi Allah. Tapi apakah kita telah berdoa kepada Allah? Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, perbaikilah para pemimpin kami. Allahumma aslih wulata umurina. Apakah kita telah mendoakan mereka? Atau kita hanya sebatas mengumpat, memaki-maki, membuat provokasi agar orang-orang sama-sama membenci? Tak akan ada yang merubah dengan sebab itu, jemaah. Yang khawatirnya semakin bengis mereka, subhanallah. Tetapi kita doakan
Bukan pergantian yang kita inginkan. Bagaimana dulu orang teriak-teriak ganti presiden. Ternyata betul diganti. Dengan apa yang mereka inginkan di tahun 2019, itu yang diganti. Apakah pergantian itu menjadi solusi? Tidak. Sampai kapanpun, berganti sekian ratus kali pun jemaah, kalau Allah tidak memperbaiki hati mereka, tidak akan jadi dia. Tidak akan jadi pemimpin yang baik. Tapi jemaah yang memuliakan, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya, yakin dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan siapapun namanya yang tertulis dalam kepemimpinan kaum muslimin, siapapun namanya, kalau Allah memperbaiki hatinya menjadi orang yang taat, orang yang beriman dan bertakwa kepadanya, Allah memiliki hidayah itu. Allah yang memperbaiki mereka. Tentu akan aman seluruhnya. Siapapun namanya. Sehingga jemaah yang kita cintai dan kita muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita lakukan, mendoakan yang pertama. Kemudian yang kedua, jika kita memiliki kemampuan, maka berikan nasihat dengan cara yang benar. Berikan nasihat dengan cara yang benar. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan, fala yabdu lahu alaniyah, walakin liya'khudha biyadihi fayakhlu bihi, fa in qabila minhu fadhak, wa illa kana qad adda alladhi alayhi." Siapa yang ingin dan tentu memiliki kemampuan untuk menasehati pemimpinnya, maka jangan lakukan terang-terangan. Jangan di hadapan publik. Jangan di hadapan orang banyak. Tetapi hendaklah dia berduaan dengan pemimpin tersebut. Hendaklah dia bersendirian atau berdua dengannya, sehingga tidak diketahui oleh orang-orang banyak. Jamaah yang kami muliakan, pertanyaannya, ketika kita mendapati kezaliman pemimpin, anggaplah dalam lingkup yang kecil saja, wali negari contohnya, ada keputusan dan kebijakan yang bertentangan dengan Islam. Misalnya pemimpin kita mengadakan organ tunggal misalnya, membuat acara nih. Pernahkah kita WA dia pesan pribadi? Atau dia punya Facebook, pernahkah kita kirim messenger kepadanya? Dengan hormat kita sampaikan, mohon maaf Bapak yang kami muliakan, Bapak sebagai pemimpin kita umat Islam, kita tahu hadis Nabi yang mengharamkan musik. Kita tahu di antara sebab-sebab bencana itu adalah tersebarnya alat musik. Pernahkah kita sampaikan dengan WA pesan pribadi, Pak? Ternyata tidak, sangat jarang orang melakukan itu. Dan kalaupun seseorang telah melakukan itu, tak perlu dia ceritakan ke orang lain. Karena ini sebuah rahasia. Sebuah rahasia. Maka ini jauh lebih menggugah ketika kita berkenalkan diri. Saya sebagai rakyat Bapak, saya mendapati ini dan itu. Di kampung kita begini dan begitu. Apalagi ada ritual kesyirikan-kesyirikan. Orang ngalap berkah, ataupun orang secara pemerintahannya, ya, larung sesaji di sungai, di laut dan sebagainya. Sudahkah kita menyampaikan? Ya. Maka jemaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun itu sudah terjadi, fa in qabila minhu fadhak. Diterima nasihat kita, itulah yang kita inginkan. Alhamdulillah kondisinya bagus. Wa illa kana qad adda alladhi alaihi lahu. Tapi kalau ternyata dengan pesan kita tidak digubris, nasihat kita secara pribadi tatap muka pun tak muncul kebaikan di baliknya, belum membuahkan hasil maksudnya. Kata Nabi, minimal dia telah menunaikan kewajibannya terhadap pemimpin, yaitu menasihati pemimpin. Minimal itu sudah terjadi. Jamaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang nih, kita kan semuanya pemimpin, kata Nabi. Anggaplah kita sedang memimpin anak kita. Kita berbuat kesalahan. Anggaplah kita telat bangun subuh misalnya.
Mana yang lebih kita sukai, Pak? Anak berbicara baik-baik ke kita. Ayah kok sering telat bangun subuh ya? Aku saja udah sholat. Atau ternyata anak kita memprovokasi orang lain, ngomong di warung, ngomong di sekolah, bapak saya nggak pernah bangun subuh, nggak pernah sholat subuh. Mana yang lebih kita sukai, Pak? Kita dinasihati secara langsung oleh anak, atau ternyata orang tahu seluruhnya baru sampai nasihat kepada kita? Terkadang ini yang terjadi di media sosial hari ini, jemaah yang dimuliakan. Belum tentu dia berkawan dengan presiden. Dia tidak berkawan dengan presiden, tapi hinaannya terhadap presiden menyuruh kemana-mana tuh. Dalihnya ingin menasihati pemimpin. Apa pemimpin baca? Sedangkan terang-terangan saya tak boleh, apalagi ini pemimpin tak baca. Yang baca orang lain seluruhnya sampai membenci semuanya, baru ujung-ujungnya tahu presidennya itu. Apakah begini cara kita diajarkan oleh Nabi SAW menasihati pemimpin? Wallahi tidak, jemaah. Nabi ajarkan kita, fala yubdilahu alaniyah. Jangan terang-terangan di hadapan orang. Itu menjadi provokasi dan hasutan. Orang akhirnya sama-sama membenci. Dikhawatirkan, jemaah yang kemudian. Kalau ini terjadi berkelanjutan, seluruh orang membenci. Akhirnya terjadi kekacauan dan kekacauan. Huru-hara, digulingkan lagi pemimpinnya, dinaikkan lagi. Siapa yang akan naik? Siapa penggantinya? Apakah penggantinya ini akan jauh lebih baik daripada yang sebelumnya? Tidak ada jaminan. Justru biasanya sesuatu yang buruk kemudian digantikan oleh sesuatu yang buruk lagi. Kalau dalam masa pemimpinan, kalau itu dalam persoalan-persoalan yang bahkan kita rasakan. Mungkin bapak-bapak yang hidup di zamannya Soeharto, mungkin Bapak Soeharto rahimahullah, apakah merasakan keadaan yang jauh lebih baik hari ini daripada di zaman tersebut? Jamaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini telah dirasakan oleh orang-orang dari dahulu, jemaah. Memperbaiki keadaan pemimpin itu bukan dengan cara demonstrasi. Bukan cara dengan mengumbar aib pemimpin, menjadikannya bahan makanan rame-rame di media-media sosial ataupun di jalanan-jalanan, di tulisan-tulisan dengan mencoret-coret dan sebagainya macam. Tetapi jamaah yang kemuliaan, Islam punya manhaj, punya cara untuk menghadapi kondisi demikian. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sepakat kita. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beginilah petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan nasihat kepada para pemimpin. Kemudian lagi jamaah, kemudian solusi yang berikutnya terhadap para pemimpin setelah kita doakan, kita nasihati dengan cara yang benar. Ketiga, kita bantu mereka. Beri pendekatan. Siapa pemimpin yang terdekat dengan kampung kita? Kerjasama dengannya. Hubungi mereka, datangi kantor mereka. Bekerja sama di bidang apapun. Di bidang pendidikan, kita datangi mereka. Kita usul-usulkan nih kurikulumnya. Ini metode pembelajarannya. Kita sampaikan. Di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi, kita sampaikan, datang Kominfo tuh. Kita ajak kerjasama untuk kemajuan negara kita, kemajuan daerah kita. Di bidang keagamaan, apalagi kita datangi mereka. Kita bantu. Mereka membutuhkan ta'lim. Kita hadirkan kepada mereka dengan prinsip-prinsip dan manhaj yang benar. Disinilah kita berkata benar di hadapan para pemimpin. Walaupun awalnya mungkin asing bagi mereka manhaj salaf. Tapi insya Allah perlahan demi perlahan Allah yang akan membantu memahamkan mereka. Dengan keberadaan sekarang, Masya Allah, sekolah-sekolah sunnah mulai menjadi lirikan para pemimpin kita, Pak. Dari tingkat daerah sampai ke tingkat pusat. Bagaimana gelombang hijrah hari ini, orang mulai melihat. Jamaah yang kami cintai dan muliakan karena Allah. Sehingga jangan dirusak dakwah salafiyah ini dengan hal-hal yang remeh-temeh. Kita pernah menyaksikan dan mendapat sebuah pesan, jamaah yang kemuliaan. Ini benar, kita orangnya. Dulu, mohon maaf, pemimpin
yang hari ini sebagai wakil, Pak. Dulu sudah ngaji dengan Ustadz Abdul Hakim bin Amil Abdad. Pernah ya, dengan adiknya di Krukut. Dia melihat sesuatu yang menakjubkan katanya. Ini dari orang-orang istana. Beda dengan yang lain. Tidak ada tuh orang-orang yang menjudutkan bapaknya. Tidak ada orang-orang menghina bapaknya. Tapi subhanallah na'udzubillah, ada salah satu orang yang menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf dan ditokohkan. Ternyata membuat statement yang luar biasa. Menghina, bahkan sampai kepada fisik ayahnya sendiri. Akhirnya diperpan, ternyata salafi itu sama saja, katanya. Itu pandang. Akhirnya tidak pernah lagi datang kajian, Pak. Tidak pernah lagi datang kajian setelah itu. Jamaah kemuliaan. Bukankah ini merugikan kita? Padahal ciri khas ahlus sunnah wal jamaah dalam manhaj salaf adalah sebagaimana yang diajarkan para ulama salaf kita. Contohnya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Kalau orang belajar manhaj salaf, mesti dia belajar akidah Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari ini. Kata beliau dalam kitab Syarhus Sunnah, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa." Kalau engkau melihat seseorang mencela pemimpinnya, mendoakan keburukan untuk pemimpinnya, ketahuilah bahwa orang itu pengikut dan pengekor hawa nafsu. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultani bil-islah atau bis-salah fa'lam annahu sahibu sunnah. Kalau engkau dapati orang yang selalu mendoakan kebaikan, perbaikan untuk pemimpinnya, maka ketahuilah dia adalah ahlus sunnah, kata beliau. Ahlus sunnah. Jamaah yang kami cintai dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bercerminlah kita kepada apa yang terjadi. Apa yang dahulu pernah terjadi. Apa yang negara-negara lain telah merasakan ketika terjadinya huru-hara, perang saudara antara sesama muslim. Anggaplah kalau qadarullah kita tidak menginginkan ini. Kalau seandainya terjadi jemaah, terjadi chaos dalam negara kita, siapa yang akan kita serang? Para polisi, tentara, mereka orang-orang Islam juga. Siapa yang akan kita serang? Subhanallah, keadaan semakin buruk, semakin amburadul. Kita tidak aman, masyarakat kita tidak aman. Suara ledakan bom, peluru, ambulan di mana-mana, kekacauan jemaah. Ini yang kita khawatirkan. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah mengatakan, 50 sanah ma'a imamin zalim khairun min lailatin bila imam, ay bila sultan. Hidup 50 tahun bersama pemimpin yang zalim itu masih lebih mending daripada satu malam saja tanpa pemimpin, kata beliau. Hidup 50 tahun bersama pemimpin yang zalim itu masih lebih mending daripada satu malam tanpa pemimpin. Kalau tanpa pemimpin jemaah yang memuliakan, siapa yang akan mengarahkan masyarakat ini untuk menahan emosi, menahan amarah? Kalau terjadi kekacauan, terjadi penjarahan di sana sini, berlaku hukum rimba, yang kuat memakan yang lemah, habis seluruh tatanan kehidupan masyarakat kita jemaah. Seluruh barang-barang mahal, ya, lebih mahal lagi dari apa yang kita dapati hari ini. Kondisi ekonomi, kondisi kependudukan, kondisi keamanan masyarakat dan seterusnya, itu luar biasa parahnya. Makanya jemaah yang kami cintai dan muliakan karena Allah Ta'ala, para ulama salaf mereka itu jauh lebih awal berfikir sebelum terjadinya sesuatu. Berbeda dengan orang-orang awam, mereka tunggu terjadi sesuatu dulu baru berfikir dia. Itu yang dinasihatkan para ulama. Kalau orang-orang berfikiran awam, tunggu sesuatu terjadi dulu, huru-hara terjadi dulu, baru nanti dia kemudian berfikir, oh ternyata memang begini dan begitu. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan kita tentang perkara ini jemaah. Asma' wa ati, kata, dengar dan taat saja. Kita dengar dan taat bukan dalam rangka membenarkan, tidak.
Tetapi tujuan Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya tidak terjadi kerusakan dan mudarat yang lebih besar. Makanya kita tahan diri. Tidak kita bela kemungkaran, tidak. Kita akui ada kemungkaran, betul. Tetapi bagaimana supaya tidak terjadi kemungkaran yang lebih besar ketika tidak ada pemimpin? Mudaratnya jauh lebih besar. Bahkan kita tak bisa sholat dengan itu, jemaah. Bagaimana mau sholat? Ketika negara kacau, bagaimana kita mengumandangkan azan? Bagaimana kita sholat berjamaah? Masjid kita sudah runtuh. Jangankan huru hara, masalah gempa saja jemaah kemuliaan. Di suatu wilayah kita dalam kondisi tidak aman, itu kita sudah kerepotan untuk cari makan susah. Mungkin yang pernah merasakan hidup di tempat daerah gempa, kita dulu di 2009 mencoba bertahan 2 pekan saya di Kota Padang, Pak. Luar biasa. Untuk cari makan saya susah dulu ketika gempa itu. Apalagi ini satu negara, chaos misalnya. Na'udzubillah, kita tidak mungkin gitu. Apa yang bisa kita perbuat? Makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ketika beliau ditanya tentang kekhalifahan, tentang kepemimpinan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, bagaimana pendapatmu wahai imam tentang orang ini? Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menanyakan kembali, apakah orang itu melarang kamu sholat? Apakah orang itu melarang kamu menunaikan puasa? Apakah orang itu melarang kamu menunaikan ibadah haji dan umrah? Tidak, wahai imam. Maka ingatlah, kata Al-Hasan Al-Basri, orang itu sedang merampas duniamu. Dan ternyata kamu juga ingin dunia yang sama. Hanya saja kamu dikalahkan oleh mereka. Sehingga itulah membuatmu begitu marah kepadanya. Na'udzubillah. Jamaah yang kami cintai dan kemuliakan Allah Ta'ala, kita masih bersyukur berada dalam negara kondisinya saat ini alhamdulillah masih aman. Memang ada kesulitan-kesulitan ekonomi ya di berbagai sisi, ya ada penarikan pajak yang bahkan mungkin tidak wajar atau sebagai macam lah. Tapi jamaah yang kemuliakan, kita mesti ingat kembali di mana kehidupan kita yang sebenarnya. Kita mesti ingat kembali target akhirat kita, jamaah. Tujuan akhirat kita mesti ingat kembali, jemaah. Jangan sampai justru kita memiliki jiwa-jiwa pemberontakan dalam hati kita, keinginan-keinginan untuk melengsarkan pemimpin-pemimpin kaum muslimin, sehingga Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man ra'a min amiri syai'an fakarihahu falyasbir. Siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, maka bersabarlah. Fa innahu laisa ahadun yufariqul jama'ata shibran fayamutu illa mata mitatan jahiliyah. Tidaklah seseorang apabila dia keluar meninggalkan jamaah kaum muslimin, memberontak kepada para pemimpin, kecuali apabila dia mati dengan itu, maka matilah dia menjadi keadaan mati jahiliyah. Na'udzubillah. Mati jahiliyah dengan penuh dosa, karena tidak ada ketaatannya kepada para pemimpin yang mereka bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan untuk kita seluruhnya, jemaah kami muliakan dan kami cintakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau pembahasan kita agak panjang, walaupun sebenarnya masih banyak yang belum kita sampaikan. Ini ada beberapa perkataan-perkataan para ulama yang kita tuliskan, kita rangkum. Kalau jamaah kaum muslimin menginginkan, ya bisa diminta nanti ke panitia kepada. Kemudian ada beberapa buku hadiah, jamaah yang kemuliaan. Kita bingung juga kasih soal apa. Jamaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Soal pertama tentang hadis yang kita bahas tadi, yaitu wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas. Siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini, jemaah?
Fadal. Hudzaifah ibnul Yaman, jazakumullah khairan. Fadal. Antum pilihkan saja. Jamaah yang muliakan. Dalam riwayat siapa ya hadisnya? Siapa yang meriwayatkan? Imam Muslim. Fadal. Silakan. Jazakumullah khairan. Firman Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menyebutkan potongannya? Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri. Silakan. Antum hafiz, kayaknya harus lengkap nih. Apa lanjutannya? Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Terus ahsantum, fadhal. Ya, antumlah yang tentukan. Karena melebihi dari yang kita tanya boleh yang agak tebal lah. Kemudian jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Perkataan ulama, 50 sanah ma'a imamin zalim khairun min lailatin bila sultan. Siapa yang bisa menyebutkan artinya dan siapa yang mengucapkannya? Masyaallah, fadhal. Ahsanta. Ahsanta, masyaallah. Kemudian jemaah yang kemuliakan, perkataan ulama yang lain, idza ra'aita ahadan atau idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultani fa'lam annahu sahibu hawa. Dalam kitab apa dan siapa mengatakan? Ya, silakan Ustaz. Ahsantum, kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullah. Masyaallah. Satu lagi jemaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menyebutkan firman Allah taala dalam surat An-Nur ayat 55 tentang janji Allah untuk pemimpin? Ada jemaah? Surat An-Nur ayat yang ke-55. Baik, dah. Kita ganti jemaah. Perkataan ulama, lan yusliha akhir hadhihi al-ummah illa bima aslaha awwalaha. Siapa yang mengatakan itu? Tafadhal. Ahsantum, Imam Malik ya jemaah. Apa artinya, Pak? Kecuali apa yang telah memperbaiki generasi sebelumnya. Ahsantum, tafadhal. Baik, demikian jemaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemimpin yang baik dan menjadikan pemimpin kita adalah pemimpin-pemimpin yang sayang kepada rakyatnya, pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para ajudan-ajudan mereka yang menyayangi umat, menyayangi manusia, memberikan dan menebarkan kasih sayang di tengah-tengah manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keamanan negeri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat rasa aman untuk beribadah kepadanya dan menjadikan tujuan hidup kita adalah untuk akhirat. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.